Pateners, ketemu lagi sama saya Lia Atmajaya di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Seperti biasa kita akan melihat UMKM yang keren dan juga kreatif dan pastinya bisa nih memberikan inspirasi untuk Pateners yang ingin membuka usaha atau mungkin sedang mengembangkan usahanya. Nah, hari ini spesial kita akan pergi ke kota Pangandaran. Pateners, ini adalah salah dua produk dari saung kalapa. Jadi mereka itu memanfaatkan sebetulnya bahan-bahan sekitar ya, tapi diolah menjadi suatu produk rumahan yang bagus dan pasti ini memiliki nilai jual yang tinggi. Jangan salah loh, ini udah diekspor ke Swiss segala. Keren banget kan? Untuk tahu lebih lengkapnya kita lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Asep Ali Imron. Saya berada di Dusun Cemplung, Desa Karangbedah, Kecamatan Pergi, Kabupaten Pangandaran. Saya pertama kali sekitar 10-12 tahun yang lalu ya, saya mulai merintis kerajinan batok kelapa itu karena alasannya di Pangandaran itu tersedia banyak bahan baku yang cukup melimpah. Jadi cara pandang saya terhadap pohon kelapa itu ya, yang begitu banyak itu dari sisi seni rupanya, yaitu dari kerajinan. Ini produk-produk yang saung kalapa telah buat ya. Ini salah satunya adalah cangkir batok. Ini simple banget, ini diminati oleh orang luar nih. Salah satu itu sendok lagi, ini sendok. Ini juga ada sumpit, ada toples juga di sini. Dan ini kap-kap lampu yang kita ekspor. Ini yang salah satunya yang diekspor ini nih. Ini kita ekspor ke Swiss ini. Ini ada mangkok nih di sini ini ya. Untuk mangkok ini ada beberapa ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini kelebihannya itu satu, ini natural. Ini natural ya, ini nggak pakai coating, jadi aman lah. Di dalamnya kita bikin halus itu, dan ini yang jelas pasti aman buat kesehatan. Kalau kita berbuat sesuatu, kerjakan aja dulu. Setelah nanti kita kerjakan, kita akan tahu bagaimana hasilnya dan responnya. Jadi selamat berkarya, selamat menciptakan sesuatu, buatlah yang terbaik untuk Indonesia. Berikutnya nih Pateners, ada namanya Cupa-Cupa. Jadi Cupa itu sebetulnya adalah singkatan dari Cumi Pangandaran. Karena mereka itu membuat produk-produk yang dihasilkan oleh nelayan-nelayan yang ada di Pangandaran dan juga di daerah sekitarnya. Diolah menjadi apa? Menjadi ini nih. Ada cumi crispy, ada kepiting crispy, dan juga ada udang crispy. Nah, ini juga rasanya macam-macam. Kalau yang ada di sini, ini ada rasa spicy, barbecue special, dan juga ada yang original. Yang keren, tulisannya di sini adalah snack anti ditenggelamkan. Nah, sambil kita coba, Pateners lihat liputannya ya. Aku mau cobain yang ini nih, yang cumi rasa original. Perkenalkan, nama saya Geraldine Vaneka Putri Darmadi. Saya owner dari PT Cupa-Cupa Indonesia. Ini Cupa-Cupa kan kebetulan singkatan dari Cumi Pangandaran. Tujuannya di awal tuh kita menawarkan cara baru mengkonsumsi seafood gitu. Kalau di benak orang, konsumsi seafood kan kebanyakan ribet. Ya harus buka cangkang, harus segala macam gitu. Tapi dengan adanya Cupa-Cupa kan cara baru menikmati seafood gitu. Dimana aja dan kapan aja tinggal sobek langsung makan gitu. Kalau untuk variannya itu 2017 kita launching cuma cumi aja. Cumi waktu itu hanya rasa original, kemudian 2018 awal saya tambah rasa pedas. Habis itu 2018 pertengahan lah kurang lebih saya launching yang udang. Habis itu 2019 saya launching yang kepiting.
Kalau udang kita pakainya udang jambu, kalau kepiting jenisnya kepiting gompel, kalau yang cumi kita pakainya cumi merah. Kita ada 9 varian rasa total, itu ya original squid, terus spicy squid, barbecue special squid. Habis itu kita ada original shrimp, ada spicy shrimp sama barbecue special shrimp. Habis itu kita juga ada original crab, spicy crab sama barbecue special crab. Oke, jadi ini salah satu produk kita yang udang original. Jadi tadi habis diproduksi sama staff, habis itu kita packing sekarang. Ini kita timbang dulu, kita gramasi yang tepat, habis itu kita packing, kita masukin ke mesin seperti itu. Sekarang kita seal. Ini gunanya supaya produknya awet, jadi nggak ada udara masuk. Jadi produk kita tuh expire-nya bisa di 6 bulan karena kita nggak pakai bahan pengawet. Ya semoga masyarakat Indonesia lebih bisa mengkonsumsi snack yang lebih bergizi lagi dengan adanya cupa-cupa. Ini sekarang ada salah satu website khusus untuk Kota Pangandaran nih, namanya My Pangandaran. Jadi isinya apa? Isinya banyak, ada fitur-fitur seperti hotel terbaik, lalu berita Pangandaran hari ini, dan juga jasa untuk tour guide selama kamu ada di Pangandaran. Nah selain fitur untuk wisata, mereka juga ada fitur untuk para UMKM tentunya ya, yang menampilkan barang-barang jualannya di My Pangandaran ini. Seperti apa? Kita lihat liputannya. Perkenalkan, nama saya Sapimin, panggilannya Amin. Jadi awal berdirinya My Pangandaran itu dulu adalah sebagai informasi Pangandaran. Waktu itu kebetulan pemekaran Kabupaten Pangandaran itu dari Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran. Selain informasi Pangandaran juga kita menyediakan informasi wisata ya, termasuk juga paket tour dan paket hotel yang ada di Pangandaran. Di My Pangandaran itu selain informasi wisata, kita juga ada paket tour, ada hotel juga, ada reservasi hotel. Sama untuk UMKM juga kita ada sebetulnya niaga.mypangandaran itu untuk berjualan, untuk shopping online. Ini tampilan dari mypangandaran.com. Ini adalah tampilan home. Untuk informasi wisata ada event di Pangandaran, tiket masuk wisata Pangandaran, ada transportasi ke Pangandaran, ada event tahunan, ada daftar hotel di Pangandaran. Dan ini untuk pilihan paket wisata yang kita jual di My Pangandaran. Ini adalah produk terbaru atau jasa terbaru UMKM ya di Pangandaran. Ini masih sedikit. Harapan saya untuk UMKM warga Pangandaran ya bisa antusias memanfaatkan niaga My Pangandaran ini ya. Jadi untuk memperkenalkan produk-produk Pangandaran melalui internet. Yuk buat UMKM yang ada di Pangandaran, barangkali mau bergabung dengan niaga My Pangandaran, boleh langsung chat ke admin ya. Buat warga Pangandaran dan para pengunjung atau wisatawan yang akan ke Pangandaran, informasi tentang Pangandaran semua ada di mypangandaran.com. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Nah, UMKM berikutnya nih ada namanya Bamboo Bar and Resto. Kita tahu ya kalau di Pangandaran itu kan pasti suasananya pantai. Nah, begitu juga di Bambu ini. Jadi lokasinya itu tepat di pinggir pantai Pangandaran. Udah pasti dong suasananya enak banget kan. Makanannya juga pasti seafood. Terus udah gitu pemandangannya laut dan ada live musiknya. Jadi kalau kamu mau bikin gathering gitu, di sini tempatnya. Seperti apa? Kita lihat. Dulu Bambu Wisbar itu ada di depan Malabar. Terus pindah ke sini itu sekitar tahun 2018 awal. Konsepnya itu cuman kita menjual
makanan seafood khas Pangandaran, terus ada steak dan aneka-aneka minuman, ada jus macam kayak gitu, mojito. Fasilitasnya banyak lah buat wisatawan. Kita menyediakan sebuah sport selfie, terus ada bean bag kayak gitu untuk bersantai lah. Di sini juga ada lesehan, di sini juga bisa buat wedding, bisa family gathering kayak gitu. Kalau ada event-event biasanya ada live musik, ada live DJ, ada. Buat pindang gunung, ini bisa dilihat ikannya, ini ikan kue. Terus bumbunya ini ya, ada tomat, bawang putih, bawang merah, dan ini benar-benar khasnya. Ini honje, dan ada jahe, terus ada sereh, sama lajak. Untuk teman-teman, untuk para wisatawan yang mau mampir ke Bambu Beach Bar, bisa lihat IG kita Bambu Pangandaran, dan alamatnya itu ada di Jalan Pamugaran, Kampung Turis nomor 1. Ini adalah produk dari Kayu Bos yang memanfaatkan kayu dari Pangandaran. Jadi ini sebetulnya nih kayu jati tapi dijadikan tas. Nah, bahan-bahan ini menggunakan sisa limbah dari kayu jati yang tidak terpakai. Jadi tas yang ringan dan juga kuat ini udah pasti dong ya tahan air ya kan, dan juga sangat ramah lingkungan. Jadi kalau kamu misalnya pengen tahu nih ada produk-produk apa lagi sih, kita lihat produk-produk dari Kayu Bos. Awal mula terinspirasi dari tas kayu itu lihat temen, dia pakai tas, satu produk itu tas batok. Nah, nggak kelama saya itu bikin besoknya. Terus bikin 1 kali 2 kali gagal. Alhasil ya seperti yang sekarang lah hasilnya. Untuk variasinya sih ada kayak jam kayu, terus partisi, terus tatakan-tatakan kayak gitu, talenan. Pokoknya model banyak sih. Untuk ketahanan sih kuat, terus tahan hujan juga, awet. Untuk kedepannya sih mudah-mudahan semakin dikenal lah sama masyarakat kayak gitu khususnya. Terus bisa pemasarannya lebih luas. Ini untuk produknya seperti ini. Untuk kegunaannya bisa buat naruh HP, dompet. Terus banyak juga variannya sih. Ada yang tipis. Kalau yang tipis cukup untuk HP sama kayak dompet kayak gitu doang. Terus kita memanfaatkan sisa-sisa kayu kayak limbah, kita bikin jadi produk. Kita menggunakan bahan kayu jati. Jatinya kita menggunakan jati perhutani. Untuk alasannya kita menggunakan kayu jati itu lebih awet. Terus untuk serat dia lebih bagus. Kita untuk proses itu memakan waktu untuk satu produk tas itu 1 hari 1. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil. Cukup kita bersabar, terus jangan lupa berkarya, jangan lupa untuk bersyukur dan berdoa. Tetap semangat terus. Berikutnya kita punya Zeround Park. Jadi ini sebetulnya adalah pemanfaatan lahan yang ada di depan rumah tapi diubah menjadi sebuah wisata edukasi mini zoo. Nggak tanggung-tanggung loh. Di mini zoo ini terdapat 60 spesies binatang, termasuk juga reptil dan juga banyak hewan-hewan unggas lainnya. Jadi kalau misalnya kamu mau ngeliat nih gimana sih caranya memberi makan hewan, atau mungkin pengen lihat ular ganti kulit, nah ada semua di sini. Halo Sampurasun, saya Vina, owner dari Zeround Edu Park yang lokasinya ada di RT 1 RW 9 Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Jadi awal mula kita bikin Zeround itu karena kita ingin mengkelompokkan hewan-hewan yang kita punya di dalam
satu tempat yang lebih luas dan lebih layak. Awal mulanya gitu, Cuman dipikir-pikir, kalau kita bisa berbagi ilmu ke banyak orang, ya kenapa enggak? Jadi sekalian aja kita bikin Taman Edukasi Wisata, yaitu Zeron Edupark ini. Kita kan di sini konsepnya edu wisata, jadi tentu aja kita udah kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah TK, SD, dan SMP juga. Selama di Zeron Edupark, kita tuh bisa mengeksplor segala sesuatu yang ada di Zeron Edupark. Kita bisa pegang, bisa berinteraksi, bisa kasih makan juga, bisa mendalami lebih jauh hewan yang mau kita tahu. Jadi kita ini ada di area reptil. Ini kita pakai kandangnya kaca biar di displaynya enak. Jadi pengunjung bisa lihat. Terus juga dia nggak akan panas karena kan kaca nanti dia bisa dingin ya ke dalam kandangnya gitu. Di sini kita punya sekitar 60 jenis hewan yang berbeda-beda mulai dari mamalia, reptil, sama unggas dan juga ikan. Nah, kita bisa masuk ke sini, kita bisa kasih makan, kita juga bisa interaksi sama iguananya. Tiket masuk di Zeron Edupark itu lumayan terjangkau ya. Untuk weekday itu 12.000. Sementara untuk weekend itu 15.000 dan udah dapat air mineral sama snack. Teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Zeron Edupark bisa follow IG-nya di Zeron Edupark atau add Facebook-nya Zeron Edupark. Oke Pateners, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber. Nah yang ini kayaknya nih ilmunya nih banyak banget nih. Sekarang saya sudah bersama dengan founder dan juga CEO dari carikemasan.com. Namanya Pak Venantius Sanjaya. Tapi aku panggilnya Pak Sanjaya aja nggak apa-apa ya? Boleh Mbak Lia. Selamat datang di Paten. Selamat datang. Aduh, Terima seneng kasih. banget loh. Ini kita kalau ngomongin soal kemasan, itu kan sebetulnya salah satu core bisnis yang memang harusnya tuh kita dalemin dari awal. Betul. Untuk sebelum kita bahkan mempersiapkan produk kita gitu. Bener nggak sih? Betul. Bener ya? Benar sekali. Karena di dalam kemasan itu kita sebutnya dengan communication visual. Nah, Itu ada 80% loh besarannya Mbak Lia. tuh 80%. Tapi mungkin kita suka bingung nih. Kalau untuk makanan itu kemasannya harus seperti apa? Kalau produknya bukan makanan itu harus seperti apa? Iya. Nah, kalau dari cari kemasan sendiri, ini namanya lucu banget carikemasan.com gitu. Tapi ini mudah banget untuk diingat ya. Iya. Kalau dari cari kemasan sendiri tuh produknya atau menawarkan jasanya tuh seperti apa sih? Oke. Jadi begini Mbak Lia dan teman-teman UMKM di luar sana. Jadi kita cerita sedikit nih, flashback sedikit gitu Boleh. kan tentang carikemasan.com. Ya. Jadi kami hadir itu pada saat situasi yang mungkin dilanda oleh dunia, itu COVID-19. Oke, berarti sekitar tahun 2020 ya? Yes, betul sekali. Terus juga saya dan teman-teman itu melihat bahwa banyaknya peran UMKM nih Oh tentu. menjadi tonggak ya kan, Tulang punggung tulang ya. punggung ekonomi Indonesia khususnya. Tetapi satu sisi ya kami juga melihat bahwa pengetahuan tentang kemasan Ya, untuk UMKM itu masih minim, benar, terutama mereka-mereka yang berada di kota-kota kecil. benar. Oleh sebab itu, carikemasan.com hadir untuk membawa sebuah misi mulia untuk memberikan informasi Ya. kemasan higienis sehingga teman-teman di luar kota baik yang besar maupun terpencil mendapatkan akses yang sama. Jadi menyeluruh semuanya gitu Menyeluruh ya? betul Mbak Lia. Nah, tapi emang sebeda itukah untuk maksudnya diferensiasi untuk kemasan itu kita ada berapa sih sebetulnya gitu? Banyak. Kalau Banyak ya? diferensi kemasan itu ya kan tergantung daripada produknya sendiri. Ada yang bentuknya berdiri disebutnya dengan standing Ini pouch. seperti ini nih berarti ya? Betul. Oh ini. Jadi memang dia kalau di display itu dia bisa berdiri. Ya, nah ini kalau di display ini belum diisi ya, jadi dia masih. Tapi kalau diisi itu dia otomatis akan berdiri seperti Betul. ini gitu Boleh ya. saya bantu nih Mbak Lia.
Jadi nanti bentuknya tuh dia akan seperti ini berdiri. Jadi Nah ini kalau yang ini kayaknya ini buat kopi ya karena ada lubangnya seperti betul, ini, benar jadi nggak sih? biasanya kalau untuk ini disebut dengan aksesoris Mbak Lia, itu Oke. namanya valve gasing. Jadi dia dari dalam bisa masuk ke luar, tetapi dari luar itu udara tidak bisa masuk ke dalam. Oh ini dia pentingnya nih, kita kadang-kadang tuh nggak tahu fungsinya dari bagaimana cara mencari kemasan yang baik untuk produk-produk kita. Tapi kalau misalnya nih kita mengisi kemasan kita ini dengan produk makanan, Iya. itu beda nggak? Harus ada food grade atau gimana gitu nggak sih? Oh pasti. Pasti ya? Jadi pentingnya kemasan itu karena dia berhubungan langsung dengan produk. Ya. Oleh sebab itu standar daripada kemasan juga mempengaruhi kualitas produk. Ya. Dan semua produk kemasan di carikemasan.com itu udah berstandar dan bermutu baik, itu food grade, jadi aman. Tuh, keren banget. Dan yang paling mudah itu adalah websitenya itu carikemasan.com. Itu berarti 24 jam kita bisa order ya? 24 jam. 24 jam. Jadi terserah. Tapi kamu harus tahu dulu nih yang kamu cari itu apa, Pateners. Nah, ada satu lagi yang menarik, tagline-nya adalah hashtag sekeren itu dan seaman itu. Itu maksudnya apa tuh? Ya, jadi dalam menjalankan sebuah misi mulia yang tadi saya bilang noble mission ya kan, kita selalu berpegang teguh kepada satu value, ya itu help UMKM. Aduh, Jadi- seneng banget. Betul sekali. Jadi help UMKM itu adalah bagian daripada misi besar kita, itu adalah H, itu adalah here. Jadi kita mendengar, turun ke lapangan, ya berkomunikasi dengan teman-teman komunitas UMKM. Ya, jadi kita dengar nih problematika dia apa sih. Ya. Lalu kedua itu kita memberikan edukasi. Ya, lalu kita memberikan juga lovable, kita berikan dia setelah edukasi itu kita berikan mereka wadah semacam seperti grup WhatsApp komunikasi ataupun kita bertukar kontak. Dan terakhir itu kita membuat UMKM itu menjadi luar biasa dalam ekosistem kita namanya possible. Jadi itu value yang kita bawa adalah help UMKM, here, education, lovable sampai dengan possible. Oke, Gitu. baik. Jadi memang service yang diberikan oleh Cari Kemasan itu bukan hanya mencari kemasan aja, Bukan. tapi untuk pelatihan, untuk workshop dan juga untuk informasi dan edukasi itu semuanya juga ada gitu Ada, ya. betul sekali. Ini keren banget loh. Sampai saat ini Cari Kemasan udah disupport oleh pemerintah atau perusahaan gitu nggak sih? Ya, jadi kalau untuk saat ini kami sudah mendistribusikan itu sekitar 60 juta kemasan. Semenjak tahun 2020 ya berarti ya tadi Mbak Lia ya. Banyak Terus loh juga ya. kita juga sudah mencatatkan revenue sekitar di atas 4 juta US dollar. Wow, ngitungnya sekarang pakai dolar nih berarti ya. Ih, keren Tuntutan banget. zaman. Iya, benar. Jadi terus juga kita berperan juga aktif ya kan, kemarin juga kita sempat ketemu Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno ya kan, kita juga dimasukin dalam ekosistem dia namanya program Bedahkan, Bedah Desain Kemasan. Terus juga tahun 2022 kemarin juga kita menjadi finalis startup di Kementerian Industri Indonesia. Ih, Dan kita dipilih luar untuk biasa. menghandle 2 kota, 2 provinsi lah ya, itu Indramayu dan Sumatera Utara. wow. Dari situ yang menarik Mbak Lia, Apa tuh? kita lakukan survei, kita lakukan kurasi, IKM dan UKM itu dengan dia merubah packaging yang lama menjadi baru dan menarik dan higienis, ternyata omsetnya 40%. Berapa? 40%. Tuh, ini aku denger aja merinding loh. Jadi hanya dengan kita mengetahui kemasan seperti apa yang harus kita berikan kepada produk kita, omsetnya bisa naik. Nah, ini yang mungkin edukasi yang harus diberikan kepada pateners ya, pelaku Betul. UMKM gitu. Betul. Bahwa sepenting itu loh kita pengetahuan tentang kemasan gitu kan. Nah sekarang nih kalau misalnya pateners mau mendapatkan ilmu lebih dalam tentang cari kemasan atau mungkin juga tentang kemasannya sendiri, bisa hubungin kemana? Gampang. Kayak tadi Mbak Lia bilang, kontennya kita itu mudah diingat. Oke. Semua orang mungkin di Indonesia sudah memiliki gadget, ya kan? Dan Ya. itu aksesnya internet ya, seperti sekarang. Jadi tinggal buka handphonenya, klik aja www.carikemasan.com. Segampang itu. Segampang itu, sekeren itu, seaman Sekeren itu. seaman itu. Berarti hashtagnya harus ditambahin hashtag segampang itu. Semudah itu ya, Iya, boleh juga boleh. keren ya. loh. Aduh, thank you banget kalau begitu Mas Sanjaya sudah datang ke sini. Yang jelas, kita memang waktunya tuh sedikit banget gitu ya, tapi ilmu yang kita dapat itu banyak banget.
Iya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dan ilmunya bisa dipakai juga untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Tadi tagline yang terakhir gimana? UMKM maju gitu gimana? UMKM maju, Aha. Indonesia Jaya. Aku harus ngomong apa? Indonesia Jaya. Oke, baik. Ulang. Kita Satu. ulang ya. Ya, 1, ulang. 2, 3. UMKM maju, Indonesia Jaya. UMKM maju. Indonesia Jaya. Mari. Yeay, terima kasih. Terima kasih. Sobat Paten dimanapun kau berada, ya kan, hari ini kita belajar mengenai kemasan higienis yang sangat baik untuk menaikkan penjualan dan juga untuk membuat produk kamu semakin berkualitas. Jadi jangan takut untuk merubah kemasan dari yang lama menjadi yang baru, karena itu sudah tuntutan untuk konsumen. Dan tetap semangat, UMKM maju, Indonesia Jaya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Yang pertama nih ada namanya kokopan.id. Ya, tahu dong ya, kalau namanya koko berarti ini berkaitan dengan kokonat alias kelapa. Namanya juga dari Pangandaran, tapi ini lucu banget dan juga seru banget kayaknya karena ada jelly tapi bentuknya juga macam-macam. Nah, selain yang manis-manis, ada juga yang gurih-gurih. Kayak apa ya? Yuk kita lihat. Tampaknya tidak ada yang lebih menyegarkan dari minum air kelapa di tengah cuaca yang panas. Apalagi kalau kita sedang berada di pinggir pantai. Rasanya air kelapa menjadi pilihan yang sangat pas ya. Kokopan.id merupakan produk pionir minuman berbahan dasar kelapa alami yang ready to drink. Dan sudah dikupas loh Patener. Jadi kalian tidak perlu bersusah payah lagi ya untuk menikmatinya. Dengan teknologi pembuka potek system dan push cutting hole, memudahkan kalian untuk meminumnya saat dahaga. Cocok dinikmati di mana saja dan kapan saja. Kita tahu ya bahwa di laut itu banyak banget sampah. Tapi ini ada nih namanya Sengit.Pangandaran. Mereka itu membuat kerajinan tapi dari sampah laut. Nah, keren banget kan? Apaan aja sih sampah yang diolah oleh mereka? Kita lihat liputannya. Patener suka kesel nggak sih kalau laut atau pantai sekitar kita penuh dengan sampah? Tapi tidak semua sampah harus dibuang loh Pateners, seperti yang dilakukan oleh Sengit.Pangandaran. UMKM yang mengolah sampah atau limbah laut menjadi karya yang keren dan unik, lalu bisa dijadikan sebagai home decor. Kreatif banget ya. Yuk sama-sama kita jaga keindahan dan kebersihan laut kita. Masih dari Pangandaran, yang unik juga adalah Tuang Yuk. Jadi mereka itu membuat makanan kayak kentang Mustafa, terus juga abon, sambal, snack, dan masih banyak lagi. Yang jelas bisa nih buat kamu jadiin oleh-oleh ataupun souvenir. Sambal mungkin merupakan favorit sebagian orang saat makan. Sambal buatan dari Pangandaran ini berasal dari UMKM Tuang Yuk. Sambal yang diproduksi ada 5 varian. Sambal teri ijo, cumi merah, ebi gurih, kerang hijau, cakalang asap, dan jambal roti kayaknya cocok dipasangkan dengan nasi hangat. Selain itu UMKM ini juga menjual produk kentang Mustafa dan kerupuk. Wah, ini menggiurkan sekali ya Pateners. Ulang tahun mungkin selalu jadi momen yang spesial ya. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung nyari kue ulang tahun di mana. Nah, kalau misalnya kamu sedang berada di Pangandaran, ada namanya bumikaula.cakery. Jadi mereka itu juga membuat kue-kue yang kayak Korean cakes gitu loh. Jadi yang kecil-kecil, terus isinya cuma tulisan-tulisan aja, simple, minimalis, tapi aku jamin rasanya enak. Momen ulang tahun merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu. Tidak lengkap rasanya jika ulang tahun tanpa kue ya. Nah, sekarang kamu juga bisa memesannya dari UMKM bumikaula.cakery. UMKM ini memproduksi kue dengan bentuk yang simple dan beragam varian rasa. Bentuknya terlihat elegan dan menarik sekali ya Pateners. Satu lagi yang unik dari Pangandaran adalah Brillo Pizza. Pizza dengan topping daging, sayur, mungkin udah biasa ya. Tapi pernah nggak sih kamu nyobain pizza yang toppingnya itu
tempe dan tahu. Nah, ini dia. Kita lihat keunikannya. Selain pantai yang indah, Pangandaran juga terkenal dengan sajian seafood segarnya. Namun ada kuliner yang berbeda di Pangandaran, Brillo Pizza. Kuliner ini seolah menjadi hidden gem bagi para pemburu kuliner. Brillo Pizza memberikan cita rasa baru untuk makanan khas Itali dengan memodifikasi pizza dengan rempah-rempah alami khas Indonesia. Mereka mempunyai menu pizza tempe khas Pangandaran. Dan yang tidak kalah unik adalah cara penyajiannya, menggunakan nampan bambu yang merupakan barang tradisional khas Pangandaran. Wah, ini inovasi yang menarik nih Pateners. Pateners pasti udah tahu ya, yang namanya handmade itu pasti selalu aku suka. Nah, satu lagi nih, dari Pangandaran namanya Mentari ID. Mereka membuat gelang-gelang tapi handmade semuanya. Seunik apa dan sekreatif apa? Kita lihat. Bagi kamu pecinta aksesoris yang simple, unik, dan lucu, Mentari ID bisa menjadi pilihan yang pas untuk menunjang penampilan kamu menjadi super keren. Dengan produk gelang dan cincin yang dibuat secara handmade, mempunyai bentuk yang unik, ditambah dengan perpaduan warna dan motif yang bisa membuat kamu tampil lebih fashionable. Tersedia juga aksesoris untuk pasangan atau bestie kamu. Wah, pas banget ya buat yang lagi cari aksesoris couple. Kalau yang ini namanya Ecoprint Batik Dahon. Jadi mereka membuat produk-produk dari Ecoprint juga. Selain tas, selain topi. Nah, sekarang yang lebih uniknya lagi mereka juga membuat fashionnya. Keren loh kalau kita memakai kain tapi motifnya itu Ecoprint. Kita lihat liputannya. Nah, Pateners, akhir-akhir ini sangat marak sekali nih motif Ecoprint dalam dunia fashion. Sesuai namanya, Eco adalah ekosistem, print adalah cetak. Jadi semua fashion bermotifkan bahan-bahan alam. Seperti yang ditawarkan oleh Ecoprint Batik Dahom, memproduksi kain, kerudung, tas, sepatu yang bermotifkan daun dan juga bunga yang berasal dari alam. Bukan hanya wanita saja yang bisa menggunakannya, Pateners, tapi para pria juga bisa loh. Keren kan produknya? Selain menyediakan produk fashion, mereka juga menawarkan workshop untuk kalian yang ingin belajar batik Ecoprint. Produk keren yang dibikin oleh Mamita Kitchen adalah ini kalau misalnya kamu suka donat atau mungkin kamu suka pastry atau sedang mencari cemilan atau snack. Nah, disinilah tempatnya. Kamu bisa melihat nih di Instagram itu banyak banget. Kayaknya aku pengen cobain yang rasa coklat tapi atasnya ada kejunya. Aduh, kayaknya enak banget tuh ya. Bingung nyari cemilan buat temen ngeteh atau ngopi? UMKM Mamita Kitchen IDN bisa menjadi solusi. Menawarkan beragam cemilan manis yang dibuat secara homemade loh, seperti donat, roti, dan juga kue manis lainnya. Tersedia berbagai jenis rasa dan topping yang lezat, pastinya nggak bakal bikin kamu nyesel deh untuk cobain. Aku jadi mau pesen nih Pateners. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi. Nah, disinilah kita akan mendapatkan inspirasi dari seluruh dunia. Tapi kalau yang ini kayaknya cocok banget buat kamu yang memang suka olahraga tapi merasakan adrenalin yang baru. Kayak misalnya mungkin Ninja Warrior. Nah, ini dia, kita simak. Pateners, jika kamu ingin mencoba rintangan-rintangan seperti yang ada di acara Ninja Warrior, Tempest Free Running Academy adalah tempatnya. Ini merupakan tempat kebugaran yang menyediakan beragam rintangan layaknya Ninja Warrior. Sarana olahraga ini dibangun berdasarkan olahraga parkour yang memiliki konsep menjadi ninja. Di tempat ini juga terdapat beberapa sarana untuk menjaga kebugaran badan. Tempest Free Running Academy memiliki 2 tempat yang berada di San Diego dan juga Los Angeles, Amerika Serikat. Sepertinya di Indonesia olahraga seperti ini belum banyak nih Pateners. Bisa menjadi peluang usaha yang menarik nih. Bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus
kembali lagi di Digi News bersama Miss Cetal. Cental, centil, digital. Seperti biasa, Miss Cetal akan memberikan semua informasi tentang dunia digital. Nah, ada siapa aja sih? Yuk kita lihat. Semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nih, semua pateners tahu nggak yang namanya thrifting? Bener, pinter deh. Sekarang itu kita kalau bisnis kan nggak cuman barang-barang baru aja, yang bekas juga bisa. Nah, ini ada nih kisah sukses UMKM yang menjual barang-barang bekas. Dunia bisnis saat ini sudah menjadi pilihan bagi banyak orang. Salah satunya adalah peluang bisnis baju thrifting atau thrift shop. Seperti UMKM yang satu ini berasal dari menjual barang-barang bekas miliknya sendiri. Alif membuka usahanya dengan nama Bekas Pakai. Dengan arti barang yang dijual sudah tidak baru, tapi kondisinya masih layak untuk dipakai. Agar usahanya semakin dikenal secara luas, Alif memanfaatkan media sosial untuk memasarkan bisnisnya. Mulai dari Instagram, Facebook, sampai TikTok. Terbukti hal tersebut membantu bisnis Alif semakin berkembang. Keunggulan menjual barang bekas adalah harganya sangat murah, tapi kondisinya masih bagus dan tentunya original dari brand ternama. Bajunya sudah tercuci dengan rapi. Walaupun produknya dijual dengan harga yang murah, tapi nggak murahan loh pateners. Selanjutnya nih ada aplikasi untuk memanajemen stok barang kamu. Yang pastinya ini sih akan bikin usaha kamu jadi lebih terorganisir ya dalam pembukuannya. Aplikasinya ini namanya OnStock. Catet OnStock. Aplikasi OnStock merupakan sistem yang dirancang untuk UMKM dalam merancang manajemen stok barang. Mulai dari manajemen inventory, manajemen transaksi, manajemen operasional, dan pembukuan. Dengan menggunakan aplikasi ini, semua transaksi sudah tercatat secara otomatis dimanapun dan kapanpun. Selain itu bisa mengkontrol setiap stok dan laporan keuangan secara terpisah. Seluruh laporan bisnis bisa diakses secara bentuk digital dan mudah. OnStock tidak akan menggunakan data pengguna tanpa ada persetujuan resmi dan disimpan di tempat terpercaya. Kini pateners dan pelaku UMKM bisa mengelola bisnismu dengan satu sistem loh ya. Ceritanya Miss Cetal lagi pemotretan foto produk. Cocok nggak sih? Tapi yang namanya foto produk itu memang penting. Jadi bagaimana supaya foto produk kamu bisa cihuy dan bisnis kamu makin meroket? Ini dia. Di era globalisasi saat ini semua industri dan market bisa diakses secara online. Ada berbagai strategi yang digunakan untuk menunjang bisnis secara online. Ada satu hal dalam strategi yang dinilai memiliki dampak besar pada perilaku masyarakat dalam pembelian produk secara online, yaitu dengan memiliki foto katalog produk. Fungsinya adalah konsumen yang melihat tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Pentingnya foto produk online shop atau di marketplace adalah foto produk bisa memancing minat para pembeli dengan melihat visual yang menarik perhatian. Maka para calon pembeli akan langsung berbelanja di online shop kalian. Tipsnya sangat mudah. Hanya membutuhkan peralatan foto yaitu kamera, pencahayaan, background, dan juga harus berani nih mencoba tren yang sedang populer. Teknik flat lay, ambil foto dari berbagai sudut, dan juga pastinya editing. Oke deh, demikian sudah Miss Cetal berikan informasi di dunia digital. Sekarang Miss Cetal harus pulang. Kalau begitu kita ketemu lagi nanti ya di Cental Centil Digital. Bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Baiklah, sekarang saatnya untuk paten surprise. Seperti biasa nih, kita kalau paten surprise itu akan melihat kira-kira calon pengusaha muda yang mungkin mau membuka usaha tapi nggak punya keberanian untuk membuka usahanya. Nah, disinilah paten surprise akan mencoba untuk mewujudkannya. Siapa kira-kira yang kita sasar kali ini? Kita lihat liputannya.
Halo Patiners, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap semangat, terus berinovasi dan juga maju terus pantang mundur. Yo, kembali bersama saya Leonardo DiCaprio, host 3 jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya di Paten Surprise kita akan mencari seorang Patiners yang akan beruntung mendapatkan surprise dari kita. Nah, mereka yang mendapatkan surprise hanya mereka yang mengirimkan email kepada kita dan menceritakan tentang semangatnya untuk bisa menjadi pengusaha. Dan kita akan datang untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang pengusaha. Siapakah yang beruntung di episode kali ini? Ayo, ikut saya, yuk! Tujuh. Oh iya itu 77. Ah ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu, rumahnya Ibu Mimi ya? Iya betul. Bisa ngobrol sini Bu? Iya. Perkenalkan, Ibu masih lagi? Iya. Saya Mas Karyo dari Paten Surprise TVRI Bu. Iya. Ibu, kemarin ada yang ngirim email ke tempat kita mengadukan kalau Ibu ingin sekali membuka usaha katanya. Oh iya dari TVRI ya, Iya. dengan Mas Karyo ya? Iya. Iya betul. Kebetulan anak saya tuh kirim email Oh, ke anak Ibu yang TVRI. kirim emailnya? Iya. Katanya itu apa? Ada dari apa? Paten Surprise. Iya, paten kita dari memang sengaja TVRI. datang ke seluruh Indonesia untuk mendatangi para pateners untuk memberikan modal langsung buat buka usaha. Alhamdulillah. Ibu ceritanya mau buka usaha apa? Saya mau buka apa? Usahanya parutan kelapa. Oh, parutan kelapa. Jualan kelapa. Hmm. Tapi udah lama sekali saya tidak punya modal karena anak saya kebetulan kan kuliah. Oh. Kuliahnya tidak dapat negeri, dapatnya swasta. Oh, jadi uangnya dipakai buat Iya, buat biaya kuliah anak-anaknya. Iya. Saya ibu rumah tangga, suami saya jualan kerupuk Oh, keliling. jual kerupuk keliling. Mau buka usaha di rumah, parutan kelapa. Iya, betul. Gitu ya. Dulu penghasilan berapa biasanya, Bu? Ya, gitu aja lah. Alhamdulillah bisa buat makan, bisa buat bayar kontrakan. Oh, ini mau Kalau membantu buat modal, saya tidak punya, pengennya usaha. Oh, ini buat membantu usaha suami Iya. supaya bisa lebih mapan lagi. Iya. Buka usaha parutan kelapa. Iya. Oke, Bu. Episode kali ini Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Alhamdulillah. Kita udah baca email Ibu untuk langsung mewujudkan impian Ibu membuka usaha. Oke. Tim Paten. Nah, ini Bu. Iya. Sudah ada ember. Oh, di dalamnya banyak banget, Bu. Oke, ada golok buat belah kelapa. Ada baskomnya juga. Ada baskom. Ada golok buat belah kelapa, Bu. Ada buat merok kelapanya juga, Bu. Iya. Siapkan. Oh, ini. Oke. Satu lagi ini, Bu. Nah, Ibu beresin dikit. Nah, ini Bu, ini brandingnya Bu. Selarut kelapa parut. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Wah, Jalan Haji Irin, RT 05 RW 08 nomor 77, benar Bu? Betul. Nomor teleponnya 0838 Betul. benar? Betul. Oke, tolong dipasangkan langsung tim. Nah, Ibu, setelah Ibu mendapatkan branding ini, selarut kelapa parut, Ibu daftarkan ke HAK ya, Bu ya? Iya. Hak Kekayaan Intelektual. Supaya apa? Supaya merek dagang Ibu terdaftar. Iya. Ya, jangan lupa ya, Bu ya? Iya. Nah, saya juga kita siapkan ini buat Ibu. Buat dagang supaya kelihatan lebih keren, lebih profesional, harus sama brandingnya. Iya. Nah, oh iya.
selarut kelapa parut. Oke, Bu. Bu, selamat ya, Bu. Semoga usahanya lancar. Amin. Berkah, sukses. Amin, amin. Maju terus. Amin, terima Bisa kasih. membiayai segala macam. Ya, terima kasih TVRI. Iya, terima Sukses kasih. terus. Oke, Pateners, itu tadi Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding dan juga supporting untuk usahanya. Nah, mereka itulah orang-orang yang telah mengirimkan emailnya kepada kita. Giliran Anda sekarang, kirimkan email Anda kepada kita, kami akan datang ke kota Anda. Tunggu kami di kota Anda, tetap semangat, tetap berinovasi, tetap menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Jujur, nomor 1, semangat. Terima kasih Paten TVRI, terima kasih atas bantuannya dan brandingnya. Paten TVRI, sukses terus. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ya, habis deh. Sudah sampai kita di penghujung acara. Tapi yang jelas terima kasih banyak loh ya, Pateners sudah menyaksikan Paten, sudah melihat UMKM yang keren dan juga kreatif. Nah, pastinya minggu depan kita ketemu lagi. Tadi juga sudah ada narasumber ya kan yang memberikan inspirasi dan juga ilmu. Nah, minggu depan kira-kira kita ketemu siapa? Tungguin. Lia Atmajaya pamit sekarang. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Harus bangkit, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh